di kapal Snap di pelabuhan Antona, ingin menyeberang ke Montenegro. Oke. Oke guys, kita sekarang nerusin lagi cerita yang sebelumnya, edisi kedua menuju ke Eropa yang eksotik. Jadi kami dari Indonesian Trader Expedition melakukan perjalanan menuju ke Eropa. Sebelumnya kita start dari Milan, kemudian ke Pisa, kemudian ke Siena, lanjut ke pelabuhan Ancona, dan kita menyeberang ke Spalato. Nah, kita akan ceritakan perjalanan kita dari Spalato menuju ke Montenegro. Kita sampai di Spalato pada tanggal 4 September 2018, dan Spalato itu atau dengan istilah namanya Split di bahasa Kroasia terletak di perbatasan antara Eropa Barat dan Eropa Timur yang terbelah dari Laut Mati. Dan Spalato ini adalah kota pelabuhan. Negara ini dulunya adalah bekas jajahan Yugoslavia, dan melepaskan diri dan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1991 setelah perang Eropa Timur saat itu, dan merupakan negara bagian daripada Uni Eropa. Mata uangnya sendiri namanya kuna, dan Anda di sini harus menukarkan uang Anda dengan kuna. Dan setelah mendarat di Split atau Spalato dalam bahasa Itali, kita saat itu mampir sejenak di pelabuhannya. Nah, setelah kita keliling-keliling kota, mendarat, terus kemudian kita keliling kota, kita mampir ke tempat-tempat yang eksotik di Spalato, baru kemudian kita riding menuju ke arah Dubrovnik. Perjalanan menuju Dubrovnik ini cukup menarik karena kita menyusuri pantai di Laut Mediterranean ini. Kami mampir di Dubrovnik, terus kemudian kami mampir juga di Pantai Gradak namanya, suatu pantai antara Dubrovnik dengan Split. Dan pantainya sangat indah karena terletak di ketinggian, sebelah kiri gunung dan sebelah kanannya lautan. Nah, kami juga sempat makan siang di sini sebelum kami melanjutkan ke Dubrovnik. Dubrovnik itu adalah kota pantai yang begitu indahnya karena begitu banyak kapal pesiar yang lalu lalang di selat Mediterranean ini. Setelah kami sampai di Dubrovnik, kami sempat berhenti sebentar sebelum kami melanjutkan ke Montenegro. Nah, Montenegro letaknya itu masih melewati dua negara lagi. Jadi setelah kami melewati Kroasia, kami menuju ke Serbia, Bosnia dulu, terus kemudian Bosnia, Serbia kita lewati, baru kemudian kita masuk ke Montenegro. Kami kembali lagi makan di restoran yang cukup fancy di pinggir pantai, dan pelayannya seperti biasa. Kalau kita makan di restoran hanya 3 orang, keluarganya yang menyiapkan makanan, dan tentunya akan memakan waktu yang cukup lama untuk menghidangkan makanan tersebut, sehingga kami hampir 3 jam berhenti di sini hanya untuk makan siang. Dan setelah itu kami lanjut perjalanan sekitar jam 4 dari Dubrovnik. Dan setelah itu kami langsung menuju ke Montenegro, dan kita harus melewati 2 perbatasan, dan ini cukup memakan waktu. Dan ternyata setelah sampai di perbatasan Bosnia, kami tidak boleh masuk. Hanya Andreas saja yang boleh masuk. Saya juga nggak tahu tadinya kenapa motor kami tidak bisa masuk.
Nah, kami cukup lama bernegosiasi dengan petugas imigrasi dan tetap kami tidak boleh masuk dan kami harus kembali lagi ke Kroasia. Dan ini sungguh mengecewakan dan akhirnya saya memberanikan diri ketemu dengan head of customnya di perbatasan Bosnia. Dan setelah berdebat cukup panjang, akhirnya kami mendapatkan informasi bahwa untuk melewati negara Bosnia itu kami harus mengurus green card namanya. Green card adalah asuransi lintas batas di mana asuransi ini adalah asuransi third party liability dan all risk dan kami harus membayar sekitar 40 euro. 40 euro satu orang dan setelah kami bayar, kami menunggu petugas imigrasi dulu yang dipanggil oleh customnya, terus kemudian kami bayar dan akhirnya kami dibolehkan lewat. Tetapi karena menunggu petugas imigrasi dan juga petugas asuransi yang cukup memakan waktu, kami start dari border di Serbia itu, di Bosnia itu kami start sekitar pukul 6. Dan rombongan akhirnya terpecah karena sudah mulai malam dan ada kota kecil, saya lupa namanya di daerah Bosnia yang cukup ramai dan akhirnya rombongan ini terbagi dua. Rombongan Andrea dan rombongan yang ada di belakang di mana leadernya adalah saya sendiri. Nah, kami cukup bingung karena Andrea sudah jauh di depan dan kami ketinggalan karena kami terpotong oleh lalu lintas yang padat dan akhirnya kami memutuskan untuk jalan sendiri dengan menggunakan aplikasi Sajik. Nah, setelah kami lihat aplikasi Sajik, kami memutuskan menggunakan rute yang kami pilih sendiri. Dan ternyata rute yang kami lalui itu bukan jalan utama dan ternyata itu adalah jalan hutan. Jalan yang berada di pinggir sungai dan sebelah kirinya hutan lebat sekali, terus kemudian sebelah kanannya sungai. Dan benar-benar tidak ada manusia di situ. Dan kami sempat khawatir dan beberapa kali kami mencek kembali GPS kami dan aplikasi Sajik yang kami gunakan dan rutenya tetap benar mengarah ke border di perbatasan antara Serbia dan Montenegro. Dan akhirnya setelah kami mencocokkan GPS dengan Michael, waktu itu sahabat saya yang ikut bersama kami ke Eropa Timur, dan GPS Michael menunjukkan arah yang sama sehingga kami yakin bahwa jalan yang kami lalui adalah benar. Gitu akhirnya dengan jalan yang kecil, ya mungkin lebarnya sekitar 2,5 meter, kami paksakan terus mendaki gunung, dan akhirnya kami tiba di border itu sekitar pukul 8:30 malam. Ya cukup malam, sudah gelap, tidak ada orang. Dan kami cuman bertiga, cuma 3 motor yang ada di border itu, dan tidak ada siapapun ada di situ saat itu. Kami akhirnya ngecap di border, istirahat sejenak. Setelah kami ngecap, keluar dari Kroasia, masuk ke Bosnia, kami ngecap masuk, dan setelah itu kami istirahat sebentar, dan kira-kira setengah jam kemudian baru rombongan Andrea itu datang menuju mendekati border di Bosnia. Kami cukup kaget karena Andrea itu harusnya berada di depan kami sekitar 1,5 jam di depan, tapi ternyata dia ada di belakang saya sekitar 1 jaman gitu. Nah, ternyata jalan yang saya lewati adalah jalan lintas batas atau jalan perbatasan yang sangat memotong sekali, dan itu bukan jalan umum sebenarnya. Dan akhirnya kami ketemu dengan rombongan Andrea pada pukul 9 malam, dan kami bergegas menuju Montenegro berbarengan. Dan kami sampai di Montenegro sekitar jam 3 pagi di Podgorica. Anaknya kita Sam. Nah, ajak ngobrol, ajak ngobrol. Good. Indonesia good. Reklama. Reklama iklan atau kong? Kong di Montenegro. Yeah. Barbarossa. Baba Rossi, Rossi and Babanya Rossi, okay? Indonesia, okay? Indonesia, okay? Rossi, Baba Rossi, temannya Rossi. Nah, ini aktor Hong Kong, Jackie Chan. Okay, good. Good, yeah, very Please, well. no food.
Perjalanan dari Ostrog Monastery menuju ke Winnetou ini kira-kira memakan waktu sekitar 7-8 jam dengan jarak sekitar 300-an kilometer. Dan kami kembali lagi rombongannya terpecah karena ada yang melewati Durmitor, ada yang melewati Ostrog Monastery, dan ada beberapa teman-teman ingin ke Masjid Soeharto yang terletak di Zagreb. Jadi rombongan kembali terpecah tiga, tapi kami sudah berjanjian dengan teman-teman untuk ngumpul di Mostar, bukan di Plitvice tapi di Mostar, di kota Mostar. Kami istirahat di situ sebelum kami esoknya lagi kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Plitvice. Mostar adalah kota yang terletak di Bosnia, di mana di situ ada jembatan peninggalan Masehi. Oke, kami menuju ke Mostar dan kami perjalanan dari Ostrog Monastery itu sekitar kira-kira 6 jam, dan kami jam 4 sore udah sampai sana. Sementara rombongan yang melalui Durmitor sampai sana sekitar pukul 7 malam. Dan saya sudah duluan di sana, kemas-kemas, siapkan hotel, terus kemudian kami sudah mandi, kita makan malam di depannya. Dan keesokan harinya kami menuju ke Starimos. Starimos adalah jembatan tua yang terletak di kota Mostar, dan ini jembatan yang mempunyai nilai historis, di mana dibangun di tahun 1617. Dan kami sempat istirahat di sini mengambil foto sebelum selanjutnya kami menuju ke kota Plitvice. Nah, kota Plitvice terletak di Kroasia. Jadi setelah kami sampai di Mostar, dalam perjalanan kami dari Montenegro ke Mostar, kemudian kami lanjut ke Plitvice. Plitvice itu adalah kota yang terletak, bukan kota sebenarnya, jadi danau Plitvice yang terletak di tengah-tengah hutan di Kroasia. Cukup baik karena danau ini terletak dari glasier, dari rawa-rawa, terus kemudian glasier, dan ini terbentuk dari hutan, dan sangat indah sekali karena banyak air terjun kecil yang terletak di danau ini. Dan kami pun menginap di Hotel Winnetou yang cukup antik di tengah hutan, dan bentuknya seperti rumah Indian. Dan saat kami tiba di sini, kami sempat ketemu dengan teman-teman dari negara lain. Ada teman-teman dari Hongari, terus kemudian ada teman-teman yang dari Romania, naik motor dan riding ke sini. Kita ketemu di situ. Dan kita ketemu seperti layaknya pertemuan bikers dari mancanegara. Dan waktu saya bincang-bincang dengan mereka bilang bahwa paling menarik untuk riding adalah di Eropa Timur. Kenapa? Karena Eropa Timur batasan kecepatan tidak ada, kemudian jalanan sangat mulus sekali, batasan kecepatan hampir sedikit sekali speed trap yang ada di sini, dan lalu lintasnya tidak terlalu ramai seperti di Eropa Barat, dan lalu lintasnya tidak terlalu diatur seperti Eropa Barat, sehingga Eropa Timur menjadi surganya untuk para bikers mancanegara. Nah, setelah kami dari Mostar sampai di Plitvice, istirahat sebentar, keesokan harinya kami menuju ke Zelzava Air Base. Jadi dulu itu zaman perang Yugoslavia, ini Zelzava Air Base ini adalah pangkalan militer terbesar di Eropa Timur. Perang antara Bosnia dan Serbia, markasnya adalah di sini, dan sehingga akhirnya Yugoslavia pecah menjadi beberapa negara, menjadi Kroasia, terus kemudian menjadi Yugoslavia sendiri, terus kemudian Bosnia maupun Kroasia. Nah, setelah kami melihat Zelzava Air Base, Zelzava Air Base ini digunakan oleh pasukan Serbia waktu itu, dan ini adalah pangkalan militer yang terbesar yang ada di Eropa Timur. Dan walaupun letaknya di pinggir kota, di perbatasan antara Kroasia dan Serbia,
Airbase ini terletak di kaki gunung dan hanggar-hanggarnya itu berada di dalam gunung. Luar biasa dan cukup menarik karena hanggar-hanggar yang dibikin itu di dalam gunung sehingga tidak tampak dari luaran. Begitu banyak ranjau yang berada di sekitaran airport ini sehingga kami sangat berhati-hati untuk tidak mengeksplor jalur-jalur yang di luar lapangan terbang sendiri. Jadi kami tidak melakukan eksplorasi dan banyak peringatan di sana bahwa tidak boleh pengunjung melakukan menginjak batas-batas di luar lapangan terbang. Trieste adalah kota yang cukup unik yang terletak di utara Italia dan kota ini adalah kota dagang sehingga begitu ramai sekali antara masyarakat Eropa Barat dan Eropa Timur yang ada di sini. Kota pelabuhan ini begitu menawan dan namun perjalanan dari Plitvice ke Trieste cukup jauh. Kami tiba di Trieste sekitar pukul 9-10 malam dan kami menginap di hotel yang cukup mahal, terletak di pinggir pantai Trieste. Tapi ternyata hotel yang mahal itu tidak sebanding dengan harganya, karena kalau kita memilih hotel yang berada di tengah kota, maka hotel itu biasanya tidak mempunyai tempat parkir dan kita harus memarkirkan motor kita atau mobil kita dengan jarak yang cukup lumayan. Nah, saya kemarin akhirnya memutuskan untuk memarkirkan motor di tempat parkir umum yang jaraknya kira-kira 500-an meter dari hotel. Dan mobil juga sama dan harus parkir dengan biaya yang cukup mahal, sehari 1,5 juta, dan untuk motor sekitar 400 ribuan seharinya. Nah, kembali lagi teman-teman, kalau misalnya Anda mau riding ke Eropa, Anda memilih hotel yang berada di pinggir kota. Di pinggir kota dengan fasilitas parkir tentunya yang tidak berbayar, sehingga akan menghemat budget Anda. Setelah itu, kami tiba di Trieste, kita menikmati makan malam di sini, dan esok paginya kami menuju ke Solda. Dan Solda ini adalah kota yang terletak di atas pegunungan Alpen dan tempat base camp-nya para ski diver, dan tempatnya luar biasa bagusnya guys. Nah, di sini ada kejadian seru karena saya memutuskan untuk berangkat belakangan, Andrea duluan, dan kembali lagi saya berangkat belakangan, tetapi saya tibanya di Hotel Sulden yang terletak di Solda itu duluan guys. Saya sampai sana jam 5 sore, sementara teman-teman itu saya tunggu sampai jam 9 malam masih belum nyampe. Nah, ternyata ada cerita lucu karena ada teman saya, Pak Widi yang dari Yogyakarta ikutan, kuncinya hilang guys. Nah, kalau BMW kuncinya itu menggunakan immobilizer, jadi walaupun kuncinya jatuh, motor itu masih bisa hidup guys. Tapi pada range tertentu, lampu yang ada di indikator akan menyala menginformasikan bahwa kunci itu hilang gitu. Nah, informasi tentang kunci hilang itu sudah puluhan kilometer guys. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali untuk mencari kunci itu. Mungkin jaraknya sekitar 30 km-an, mereka balik lagi ke tempat asal di mana mereka berhenti. Nah, untungnya lagi bahwa Bagus Sadono, peserta dari Bandung, sempat memoto saat mereka berhenti. Dengan menggunakan sijik itu, foto tersebut bisa mererut lokasi terakhir di mana mereka berhenti. Dan beruntung sekali, akhirnya Bagus Sadono bisa menemukan lokasi terakhir dia berhenti dan bisa mengurut posisi motornya Mas Widi itu berhenti. Setelah istirahat, esok harinya kita ke Passo della Stelvio atau Stelvio Pass. Nah, Stelvio Pass ini adalah jalan yang berliku yang sangat terkenal di Eropa belahan utara dan utaranya Italia, dan jalannya berkelok mungkin sekitar ada 44 tikungan yang sangat tajam, dan jalannya sangat berbahaya karena begitu banyak orang yang jatuh di sini, sehingga kita harus ekstra hati-hati karena jalannya selain berkelok, nanjak sebanyak 44 tikungan. Ketinggian Passo dello Stelvio ini kira-kira sekitar 2.600 meter, tapi walaupun nggak begitu tinggi,
kiri kanannya adalah salju. Dan Passo dello Stelvio atau Stelvio Pass ini terletak persis di perbatasan antara Italia dengan Swiss. Kami menginap di sini, menikmati pemandangan yang indah, berhenti di Stelvio sebentar, makan siang di situ, sebelum kami kembali lagi ke Milan. Perjalanan Hari keberapa ini? ini adalah hari terakhir. Kemarin kita sudah 8 hari riding, ini adalah hari ke-9. Kita sudah di Stelvio, tepatnya di daerah apa? Solda. Solda. Di hotel ini, hotelnya keren banget, view-nya keren banget. So far Eropa, khususnya Eropa Timur itu memang surganya riders. Aspalnya oke, nggak ada speed limit, sebetulnya ada tapi kita cuekin aja. Nggak ada speed limit, jalan enak, pemandangannya top banget, makan oke, semuanya oke. Thank you Om Jaya. Thank you Om Jaya. Thank you. Oke. Nah, perjalanan sepanjang 10 hari lebih ini begitu menarik karena pesertanya datang dari beberapa kota, ada yang dari Bali, ada yang dari Malang, ada yang dari Bandung, dari segala macam daerah, dan mereka bisa menjadi satu di sini dan sangat berkesan dengan perjalanan yang dilakukan oleh Indonesian Rider Expedition. Nah, demikian perjalanan singkat ke Eropa Timur yang dilakukan oleh teman-teman Indonesian Rider Expedition, dan kita tunggu dan saksikan episode berikutnya tentang ngobrol tentang otomotif yang berisikan informasi perjalanan, tujuan wisata maupun kuliner yang dilakukan oleh kami. Baik, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya, ngobrol tentang otomotif. Di lain next time bikin 2 tour, mungkin contoh tour yang orang yang mau ngebut Mei sama September, tour atau Oktober. Jadi maaf kalau ada kekurangan, kalau ada salah dikit 2-3 kali aku. Jadi orang yang cari ngebut, yang cari jalur, yang aspal lebih datar, yang lebih bisa miring, kamu nggak akan lawan. Kamu tidak bisa kalah sama. Dan juga. Jadi, tapi ya, thanks God, ya, kunci itu ketemu, dan itu luar biasa pada saat Pak Bagus balik dengan motor di brang gitu kan, waduh motor hidup lagi, kunci kan. Andrea juga langsung seneng dia. Gimana ekspresinya Pak? Gimana ekspresi sama Bagus? Berarti Bagus percaya saya. Emang Bagus mau saya translatein? Kita biasa ikut tour itu yang bermacam-macam ragamnya teman-teman, dan ini adalah yang gila. Bukan yang gila. Karena benar-benar semuanya dengan karakter sendiri-sendiri tapi bisa menyatu. Ini yang saya kagumi ya, karakternya.